Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Sidorejo, yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta tenaga pendidikan SD 1 Sidorejo. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara diseminasi penerapan budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 yang bertempat di ruang kegiatan SDN 1 Sidorejo pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dimulai. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama diawali dengan pembukaan. Acara yang kedua kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Sidorejo. Acara yang keempat, acara inti yakni diseminasi penerapan budaya positif di SDN 1 Sidorejo, dan acara yang terakhir yaitu penutup, doa dan penutup. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Sidorejo, Ibu Mahmudah, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Mahmudah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya banggakan, anak-anak yang berbahagia, marilah bersama-sama kita memunajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada
siang, pagi, atau siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Sidoarjo sedang melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat dibutuhkan di setiap lembaga sehingga kita nanti dapat mewujudkan kompetensi lulusan kita yang berkarakter. Budaya positif itu apa saja? Budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Bisa berupa apa saja pembiasaan tersebut? Bisa berupa sikap atau perilaku atau tutur kata. Jadi bisa budaya positif tersebut akan kita tumbuhkan, akan kita tumbuhkan mulai dari sikap atau perilaku dan tutur kata yang baik yang dapat dilaksanakan di sekolah atau di lembaga ini. Kalau Bapak dan Ibu guru mungkin akan berusaha mengontrol budaya positif ini dengan cara mendisiplinkan anak, mungkin ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Ternyata beda nih, kalau disiplin yang setiap yang sudah kita laksanakan ini benar mampu merubah anak untuk menjadi disiplin, tetapi tidak berlangsung lama. Jadi disiplin yang kita terapkan ke anak-anak dengan cara mengontrol itu nanti anak-anak akan disiplin hanya pada saat ketika di sekolah dan bersama dengan Bapak Ibu guru. Tetapi lewat belajar budaya positif kali ini mungkin nanti akan kita peroleh ilmu yang baru, bagaimana menumbuhkan, bukan merubah tetapi menumbuhkan. Sejatinya anak-anak sudah punya budaya yang baik, bagaimana kita menumbuhkan. Ketika budaya positif ini sudah tumbuh, maka budaya positif ini nanti akan menjadi kebiasaan. Dimanapun anak-anak kita berada, dimanapun murid-murid kita berada, ini tetap akan melakukan hal-hal atau kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan atau keburukan yang tidak pernah dia lakukan. Jadi lewat kebiasaan positif, lewat budaya-budaya positif ini nanti hasilnya akan kita rasakan di lembaga pendidikan kita, tidak hanya oleh siswa-siswi kita yang harus berbudaya positif, tetapi kita, Bapak dan Ibu guru juga sama, nanti akan melaksanakan atau menerapkan budaya positif ini terhadap semua warga di sekolah, terhadap anak-anak, terhadap sesama dengan pendidik, terhadap tamu-tamu yang datang di sekolah ini. Jadi jika budaya positif ini telah benar-benar menjadi budaya, merupakan kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya, ini nanti mungkin ke depan akan menjadi contoh atau teladan bagi putra didik kita. Ketika anak-anak kita nanti menjadi seorang apapun, menjadi pejabat, menjadi wirausahawan dan lain sebagainya,
budaya positif yang kita tumbuhkan sejak dini ini akan tetap mengakar pada dirinya, sehingga anak-anak kita bisa menjadi tauladan dan dapat dicontoh oleh yang lain. Karakternya akan melekat sampai dia dewasa. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana menumbuhkan budaya positif ini? Kalau dulu kita pajang tata tertib, kemudian kita menggunakan hukuman, itu sudah beralih, hukuman sudah dipindah ke konsekuensi. Sekarang dari konsekuensi akan kita rubah lagi. Budaya positif ini nanti akan kita mulai dari hal yang kecil di kelas kita masing-masing dulu, yaitu lewat apa? Lewat kesepakatan kelas. Jadi di kelas nanti kita tidak ada lagi yang namanya tata tertib kelas atau tata tertib sekolah, yang ada adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini hasil musyawarah, tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga ditentukan oleh seluruh siswa yang ada di kelas. Keyakinan-keyakinan positif nanti bisa difilter, bisa dijadikan satu, sehingga kesepakatan kelas tersebut dapat digunakan untuk menumbuhkan budaya positif sejak awal, dimulai dari kelas kita masing-masing, kemudian ke lingkungan yang lebih besar, yaitu lingkungan pendidikan kita atau sekolahan kita, sehingga budaya positif ini benar-benar dapat dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat untuk calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Sidorejo yang saat ini sudah sedang atau sudah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SN1 Sidorejo. Diucapkan terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya acara IPI, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SDN 1 Sidorejo, yang akan dipaparkan oleh Ibu Isnatin Rosyidatus Solihah selaku calon guru penggerak angkatan 9. Pada Ibu Terima kasih Mbak Ziza, Bu Ziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih saya berikan yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sidorejo, Rumah Muda, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SDN 1 Sidorejo dan perwakilan siswa kelas 6 yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak dan Bapak Ibu semuanya. Dan di sini saya perlu mengucapkan banyak terima kasih untuk kesekian kalinya atas kerawan panjenengan Bapak Ibu semuanya, atas keikhlasan waktunya untuk menghadiri acara saya. Semoga keikhlasan panjenengan dibalas oleh Allah sebagai amal kebaikan dan juga amal jariah Bapak Ibu, amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Bu Azizah yang telah membantu saya, selalu membantu saya dalam melaksanakan aksi nyata di setiap submodul. Terima kasih Bu Ziza. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya nanti mohon izin saya nanti
melaksanakan acara ini nyuwun waktu luang panjenengan kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, acara kita nanti ya, nyuwun sewu saya sambil berdiri ya supaya ada gesturnya. Bapak Ibu, ini nanti acaranya seperti panjenengan yang mengajar dalam suasana yang menyenangkan, nggak usah tegang-tegang Bapak Ibu. Ya, kita seperti panjenengan yang mengajar ke anak-anak itu katanya harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, di sini saya nggak menggurui panjenengan. Di sini saya juga nggak pamer boten. Di sini saya sharing karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak, makanya saya membutuhkan ide-ide dari panjenengan, khususnya dari Rumah Muda selaku motivator saya dan Bapak Ibu senior saya. Oke, Bapak Ibu siap memberikan saya masukan, feedback, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Izin membuka materi saya. Ini Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini dan juga untuk anak-anak perwakilan kelas 6 juga sangat penting ya. Kenapa saya hadirkan perwakilan kelas 6? Supaya nanti anak-anak langsung mengetahui, oh ini ada hubungannya dengan kalian anak-anak. Jadi kalian harus tahu ternyata sekarang ini seperti ini di sekolah harus ada budaya positif. Nah, di sini saya melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dasar kita di SDN 1 Sidoarjo. Perlu saya sampaikan ke panjenengan Bapak Ibu, kenapa di sini langsung modul 1.4 saya melibatkan panjenengan. Sebelumnya di modul 1.1, 1.2, 1.3 saya tetap melibatkan anak-anak didik saya. Dan saya juga melibatkan Rumah Muda selaku testimoni dan juga Bu Aziza. Dan di modul 1.4 ini ada aksi nyata seminar. Jadi panjenengan semua dihadirkan di sini untuk saya mempresentasikan tugas saya di aksi nyata ini. Jadi panjenengan tahu nanti apabila sakjane guru penggerak ini nyapa to, wong mbek ketua ning ngarep komputer iki nyapa to. Apa alasan kok apa gitu. Anda sebenarnya banyak tugas-tugas dan nanti untuk Pak Mawan, Pak Budi, saya siap membantu untuk melanjutkan nggih daftar di PGP angkatan 11 nggih, Pak. Saya siap membantu. Pak Mawan enggak menjawab. Nggih. Oh, siap nggih. Nanti saya siap membantu, Pak. Ini saya kasih visualisasinya sekedar tiba yang lebih enak dan ada yang lebih enak lagi Pak ketika loka karya dapat transport. Langsung saja latar belakang aksi nyata budaya positif. Kenapa budaya positif itu diangkat dalam pendidikan guru penggerak? Ternyata berdasarkan dari hasil riset itu sekarang itu telah terjadi kemerosotan moral pada pelajar. Panjenengan Desa Preso kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Awan, Pak Budi, Bu Aziza bahwa saat ini baru-baru ini banyak sekali terjadi tindakan kemerosotan moral para pelajar. Itu disebabkan apa? Salah satunya itu kurangnya apa nih? Sekarang itu banyak sekali anak-anak pandai, tetapi penanaman nilai karakter itu yang belum menjadi sebuah budaya. Jadi anak-anak itu disiplin karena sesuatu, tanda kutip. Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, di sini untuk jenjang sekolah dasar, kenapa merosotnya moral pelajar itu kita lihat dari yang pertama, anak-anak beberapa kali saya mendengar itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di lingkungan sekolah. Saya sering mendengar kan gitu ya Bu Aziza. Saya sering mendengar dari anak-anak dari laporan Bu Aziza. Kemudian ada beberapa anak yang melakukan tindakan kurang terpuji, bully bahkan tawuran. Tapi tawuran di sini dalam artian tawuran ringan, gitu. Bully meskipun ini bully kelihatannya udah ada Bu di sekolah kita nggak ada. Ternyata kalau kita melihat lebih mendalam itu sering terjadi bully meskipun hanya sebuah verbal, ucapan verbal itu juga bisa dianggap bully Bapak Ibu. Nah, dari latar belakang aksi nyata yang sudah saya paparkan tadi, salah satu tanggung jawab seorang guru kita, saya, panjenengan semua, itu adalah dan juga orang tua. Di sini juga ada perwakilan orang tua, juga Pak Yok, ya, perwakilan orang tua dan anak-anak juga bisa diambil hikmahnya.
itu harus menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Maksudnya warga sekolah itu siapa saja? Anak-anak. Terima kasih Bu sudah dibantu. Anak-anak, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan. Ya, itu harus menciptakan suasana yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik di warga sekolah kita. Dan pada akhirnya karakter-karakter itu menjadi kebiasaan yang nantinya menjadikan sebuah budaya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Mahmudah tadi, dari disiplin atau disiplin kegiatan positif itu akan menjadikan sebuah budaya di sekolah itu apabila setiap hari ditumbuhkan. Dengan siapa ya? Tentunya dengan saya, panjenengan, nah juga dari teman. Kalau tidak ada teman yang melakukan kesalahan, teman yang lainnya bagaimana? Mas Mahril mengingatkan, ya, saling mengingatkan itu saling mendukung, saling belajar. Jadi nek koncone kleru gak malah dilokne, ya gak. Lah nek dilokne ku masuk ke dalam bully tadi. Next, nah kita langsung ke pokok. Disiplin positif. Disiplin positif itu secara umum Bapak Ibu itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dari anak tanpa hukuman dan hadiah. Tadi juga sudah disampaikan Bu Mahmudah, kalau sekolah sekarang nggak boleh ada hukuman. Nah, untuk menerapkan disiplin diri itu sebenarnya nggak boleh ada reward dan nggak boleh ada hukuman. Tetapi seperti kemarin ya Pak Nawan, kita mengerjakan apa Pak Nawan kemarin, Sulinjar. Di situ ada pertanyaan terkait dengan sikap kita terhadap anak. Di situ bolehkah guru menjewer, kemudian memegang bahu, sampai ada yang memegang bahu kemarin. Ternyata itu untuk melakukan hukuman atau penguatan, tapi dengan fisik itu ternyata tidak boleh. Kita memberikan nanti di slide selanjutnya ada nek gak oleh ngomongi dengan suara menghardik pun itu ternyata tidak boleh, karena itu nanti akan membekas ke anak-anak dan itu akan berdampak kepada psikologi anak. Lah nek gak oleh diomongi, ra oleh diloroi, ra oleh dilokne, lah terus diapane diumbarai boten. Nanti di slide selanjutnya ada Bapak Ibu. Nah, makna kata disiplin di sini saya mengambil kata dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin yang berasal dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap, nah kalau anak itu tidak cakap atau belum punya karakter yang kuat, itu tidak bisa untuk self-disiplin atau disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya penguasa lain itu siapa nih kira-kira? Bu Ut. Siapa Bu Ut? Gurunya. Ya, terima kasih Bu Ut. Ya, maka wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita, gurunya. Tetapi harus dalam suasana yang merdeka. Maksud merdeka di sini berarti anak tidak boleh dalam keadaan tekanan, ya, tertekan. Jadi kita harus mengetahui karakter anak. Semisal anak melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung menjudge kamu salah, nggak boleh. Kita harus melakukan peraturan dengan suasana yang merdeka. Dengan apa? Dengan kita mencari solusi. Semisal kita ditanya dulu, kenapa anak melakukan suatu tindakan, itu pasti ada tujuannya. Lah itu nanti kita cari solusinya, Bapak Ibu. Next, nah arti dari merdeka belajar, jawaban dari slide sebelumnya. Merdeka belajar itu bukan merdeka anaknya diumbar, tidak. Ya katanya nggak boleh, jewer nggak boleh, menghukum nggak boleh, berarti ya wis merdeka diumbar saja. Nah menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu Bapak Ibu. Merdeka belajar itu artinya murid merasa nyaman tanpa sebuah rasa takut, was-was, dan khawatir selama berada dalam lingkungan sekolah.
murid bisa belajar baik secara mandiri maupun bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif tanpa mengkhawatirkan adanya tekanan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan belajar. Kalau kita memahami kata-kata di atas, berarti bagaimana Bapak Ibu? Murid harus merasa nyaman tanpa adanya sebuah rasa takut. Tetapi anak sekarang nek diumbar-umbar lama, dilegram. Ya, terus tugasnya kita bagaimana Bapak Ibu? Tugasnya kita menuntun, nggak ngumbar, nek diumbar akhirnya geledra. Nah, PR kita sebagai guru, kita harus menuntun kodrat anak. Sebenarnya anak itu sudah punya kodrat dari lahir, punya seperti yang disampaikan Bu Mamudah tadi, bahwa anak itu sudah punya sifat-sifat budaya, sifat-sifat positif di dalam diri anak. Nah, kita sebagai guru itu menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang sudah dimiliki anak itu supaya anak berada dalam jalur yang aturan yang benar. Nah, maksudnya itu tanpa ada sebuah rasa takut atau was-was. Jadi nggak seperti zaman kita dulu ya Pak Kawan ya. Waktu dulu kalau kita diajar katanya diantom dengan kekerasan, tapi kita berhasil ya menjadi apa yang kita inginkan. Iya, berhasil. Wah, Korupsinya macam. oh gitu. Sebentar, saya ingin mendapat Bu, refleksi dari penjenengan. Kalau saya dulu diajar begini Bu, kalau saya dihukum itu sampai sekarang membekas. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ini saya curhat tapi ini kenyataan. Setelah saya mempelajari modul 1.4 itu nggak boleh ada punishment dan nggak boleh ada reward, nggak boleh ada hukuman, nggak boleh ada penghargaan. Betul sekali. Izin Bu Mamudah, dulu waktu saya kelas 1 SD itu saya membaca di papan tulis pakai dulu itu namanya apa ya saniki duding Bu. Saya ingat sekali, saya tuliskan ke trapesium usia saya ketika saya merasa terpojokkan itu kelas 1 SD. Saya membaca gini Bu, maju. Zaman dulu itu gurunya killer. Saya ingat gurunya Bu Penny. Mungkin Kak, saya juga Bu Rina kok. Bu Rina masih ingat namanya Bu Penny Bu killer. Saya disuruh maju Bu. Saya ingat sekali moco kebun binatang Wono itu berhenti ada 1, 2, 3 detik. Kaki saya disabet Bu. Nah, ketika kaki saya disabet itu ya Allah malunya. Dan itu sampai sekarang ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya tuliskan dalam refleksi diri saya di trapesium usia ketika saya mendapatkan perlakuan hukuman itu. Ternyata hukuman itu benar-benar membekas di hati, dan itu efeknya jangka panjang itu ternyata masih membekas dan itu mempengaruhi psikologis. Itu kalau menurut saya. Terus saya ingin mendapatkan refleksi dari Bu Mamudah bagaimana tadi Pak Mawan kita sama ya, kalau Bu Mamudah hasil pendidikan era zaman dahulu bagaimana Bu Mamudah, mohon apa itu feedbacknya atau penguatannya. Terima kasih. Pendidikan itu memang baik pada zamannya. Jadi pada zaman itu yang terbaik mungkin seperti itu, karena memang belum ditemukan yang lebih baik lagi. Nah, sehingga dari waktu ke waktu, dari paradigma yang lama menuju paradigma baru, ini sudah ditemukan lagi dengan cara-cara yang seperti tersebut. Ini kalau saya dulu jadi guru, pada saat saya dulu jadi guru, saya juga sudah merasa kalau saya sudah melakukan hal yang benar, kalau saya sudah membimbing anak-anak sesuai dengan yang diinginkan tujuan pada saat itu. Tetapi sekarang setelah masuk ke sekolah penggerak, saya juga menyadari ketika saya menjadi guru itu banyak hal yang saya lakukan dan ternyata itu salah. Ya, dan ternyata itu salah, betul-betul salah. Yang saya lakukan tidak membawa anak-anak saya dapat tumbuh pada zamannya, tidak menjadi seorang pembelajar yang sepanjang hayat. Sepanjang hayatnya anak-anak harus belajar, harus berkarakter. Tidak semua karakter saya cover di situ. Mungkin hanya satu yang saya tumbuhkan sejak awal, yaitu kejujuran, supaya anak-anak saya dalam mengerjakan tes, dalam mengerjakan ujian jujur. Tetapi
bimbingan saya selama setahun atau beberapa bulan itu hanya saya arahkan untuk 1 minggu anak melaksanakan ujian. Anak-anak saya tidak mampu berada di masyarakat. Jadi saya menyesal betul kalau sebisa diulang, saya akan menyiapkan anak-anak mampu menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu menumbuhkan karakter literasi dan numerasinya supaya dia dapat bertahan di zamannya, dan mampu satu lagi punya karakter yang bisa diteladani. Demikian Bu, terima kasih. Aplaus dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mafudah atas feedback pemaparannya. Ini menjadikan saya inspirasi baru. Ya betul Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu seperti yang disampaikan Bu Mafudah, pendidikan zaman dulu tepat pada kodrat zaman dahulu. Tapi kita pada paradigma baru Bapak Ibu, jadi saya mengajak panjenengan dan saya sendiri juga masih belajar untuk menerapkan pendidikan paradigma baru sesuai dengan kodrat zaman. Siap ya untuk berproses ya Bapak Ibu, dan saya mohon untuk panjenengan motivasi dukungan selalu dari Bapak Ibu dan juga Bu Mahmudah. Next. Nah, tujuan disiplin positif. Apa sih Bapak Ibu tujuan disiplin positif itu? Ternyata menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kata kuncinya di sini nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti banyak sebenarnya anak itu sudah punya nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini nanti muaranya kemana? Muaranya seperti yang sudah disampaikan Bu Mahmudah tadi. Pokoknya yang disampaikan Bu Mahmudah tadi sudah include apa yang ingin saya sampaikan di sini komplit. Dan nanti saya tinggal minta referensi atau penguatan dari Bu Mahmudah ya. Di sini sifatnya kita sharing. Jadi saya terima kasih Bu Mahmudah telah memberikan masukan, dan untuk Bu Ut juga terima kasih karena di sini saya masih belajar dalam pendidikan guru penggerak, tentunya membutuhkan feedback dari panjenengan. Nanti kalau panjenengan tidak memberikan feedback, saya nggak punya tulisan Bapak Ibu. Oh iya, kemudian kembali ke motivasi murid. Tujuan disiplin itu menanamkan motivasi yang berasal dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira saya ingin tahu dari panjenengan, kan jelas guru di sini nih, pasti ada muridnya yang mempunyai nilai-nilai yang menonjol dari masing-masing muridnya. Misalkan Bu Aziza sebagai guru agama, kira-kira muridnya yang mempunyai nilai-nilai yang menonjol itu apa? Dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bu Aziza temui. Misalkan apa Bu Aziza? Nilai-nilai anak yang positif, nilai-nilai yang positif. Terima kasih untuk Bu Titin. Nilai-nilai yang positif dari yang ini yaitu sebenarnya mereka itu mau diajak Berubah. sedikit demi sedikit. Ya. Di sini yang paling menonjol itu nilai pada saat pembiasaan. Oh. Ya, nilai religius. Oh, religius. Oke. Terima kasih Bu Aziza. Tepat ya, karena Bu Aziza guru PAI, pasti Bu Aziza menanamkan yang lebih ekstra itu ke nilai religius. Ya betul, karena di sekolah kita tiap pagi ada kegiatan atau pembiasaan keagamaan, dan Bu Aziza sudah melihat yang paling menonjol nilai religius. Ya. Berarti anak-anak di pagi hari itu nggak perlu dioyak-oyak, sudah datang ke sendiri. Berarti itu sudah motivasi intrinsik. Ya. Bagus, terima kasih. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan ya Bu Aziza. Terima kasih. Nah, tadi ada nilai-nilai yang dipercaya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya itu tentang nilai apa? Tentunya dengan nilai kebajikan atau kebajikan yang positif. Nilai kebajikan universal yaitu nilai atau sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau kita ngomongin nilai kebajikan, nanti muaranya ke keyakinan kelas atau tadi yang sudah disampaikan Bu Mahmudah, tadi kesepakatan kelas gitu, Nah, ini nanti saya bahasnya langsung ke ini dulu. Kita akan mencari dulu nilai-nilai kebajikan. Ini nanti selanjutnya
selanjutnya diimplementasikan di kelas Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu nanti bisa mencari nilai-nilai kebajikan yang ada pada masing-masing muridnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Ya nilai kebajikan dari misalkan muridnya 6. Setiap anak 6 itu harus menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya apa, dituliskan di kertas. Kemudian itu nanti dibawa ke dalam sebuah keyakinan kelas. Kita sekarang nggak boleh ada peraturan Bapak Ibu. Kita ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena apa? Kalau peraturan itu bersifat mengikat dan pasti ada sanksinya. Jadi kita ubah seperti yang disampaikan Bu Mahmudah tadi, kita merubah dari peraturan menuju keyakinan kelas. Jadi implementasi selanjutnya dari hasil saya diseminasi budaya positif, Bapak Ibu akan menerapkan kesepakatan kelas di kelas masing-masing berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dari masing-masing anak. Oke, siap Bapak Ibu? Yeah. Nah, sebenarnya ini yang saya sampaikan apa itu konsep disiplin guru. Ini nggak hanya pada murid Bapak Ibu, saya sendiri sebagai guru juga harus menerapkan konsep disiplin positif ini. Ini enggak untuk semuanya ya, untuk semuanya baik warga sekolah semuanya. Itu mengacu bagaimana seorang guru atau pendidik membimbing muridnya untuk menumbuhkan sikap disiplin secara internal untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Sudah saya sampaikan tadi bahwa disiplin yang bagus itu disiplin yang berasal dari diri sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia ini juga budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif selanjutnya, sebelum ke keyakinan kelas, sebelum kita menerapkan keyakinan kelas, kita harus tahu dulu apa itu motivasi perilaku manusia. Jadi anak melakukan disiplin itu ada motivasinya Bapak Ibu. Motivasinya apa? Nah, kita akan bahas di sini Bapak Ibu. Ini ya ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, ini. Sebelum kita tadi kan sepakat mau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, tetapi kita harus tahu dulu motivasi anak-anak membuat nilai-nilai tadi apa. Anak itu punya motivasi Bapak Ibu untuk disiplin. Bahasa saya bingung ya mengemasnya. Anak itu menjadi disiplin itu ada 3 motivasi. Bocah ini sregep mergone eneng telu apa itu motivasi atau 2 ketakutan atau 2 alasan. Ada 3 alasan. Yang pertama alasannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, nanti kalau saya nggak sholat duha pasti dihukum Bu Zizah menulis istighfar 1 lembar penuh. Itu satu motivasi, ketakutan akan ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi anak disiplin itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua atau alasan anak melaksanakan disiplin itu yang kedua itu. Action 2 itu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, nanti kalau saya sholat duha, amalan saya bagus sama Bu Zizah pasti dikasih bintang 5. Seperti itu. Atau kamu pinter, hebat. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah apresiasi, ya betul, apresiasi atau reward yang diperbalkan itu akan membekas. Nek dilokne yo macet, nek dikasih reward meskipun hanya verbal juga akan teringat-ingat. Kemudian motivasi anak disiplin itu yang ketiga, action 3 itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira murid panjenengan itu disiplin goro-goro motivasi sing nomor 1, 2, apa 3? Sama Pak Guru, saya juga. Loh, memang awalnya ya harus 1 dulu. Ya nggak mungkin ya Pak Putih, harus 1 dulu. Kalau sudah 3 itu kalau sudah menjadi kita seorang ibu atau bapak mungkin. Tetapi memang harus diawali dari ini. Fasenya memang harus dari 1 ini dulu Bapak Ibu. Untuk anak itu disiplin karena untuk menghindari hukuman. Tetapi itu tidak bertahan lama. Itu tidak untuk jangka panjang ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, memang itu harus dilalui proses itu. Baru aku harus disiplin, mesti dipuji oleh Bu Titin. Contoh, anak kelas 1 itu dipuji itu sudah wow, luar biasa. Hanya ucapan verbal reward jempol 1, jempol 2 itu saya melihat anak-anak saya kelas 1
Waktu itu ketika saya, wah pintar sekali, itu terlihat sekali binar mata, sinar matanya itu bahagia. Nah saya jadikan sebagai refleksi, terus saya jadikan kebiasaan memberikan reward ya. Dan untuk itu Bapak Ibu, untuk di semua diklat atau seminar atau di semua pendidikan, memberikan apresiasi itu sebuah poin yang ada di dalam indikator penilaian Bapak Ibu. Jadi untuk panjenengan sebagai guru gak apa-apa loh sering-sering memberikan apresiasi kepada anak didiknya ya. Jadi gak disenangi ya, gak dilok ya. Tapi juga dikasih motivasi dan juga apresiasi. Dan yang ketiga ini PR kita yang berat, kita sebagai ibu, kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah, ini kita akan action yang ketiga ini. Tapi ini butuh semua dukungan untuk anak menjadi disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Nah setelah kita tahu anak-anak itu disiplin karena 3 alasan, selanjutnya kita menuju ke keyakinan kelas. Untuk penerapan selanjutnya, implementasi dari diseminasi budaya positif saya ini, panjenengan saya harapkan di kelas masing-masing bisa menerapkan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi yang sudah disampaikan Teman Muda. Sekarang saya bertanya lagi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ting ting, gimana Bu Ut? Bu Ut bisa? Ini bebas ini, kita kan seperti dengan kalau Bu Ut sama murid-muridnya. Bagaimana Bu Ut pendapat panjenengan? Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan mufakat dari warga kelas itu. Sedangkan kalau peraturan kelas akan tidak melibatkan semua warga kelas. Sekian. Close untuk Bu Ut. Terima kasih Bu Ut ya. Terima kasih Bu Ut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Betul, saya sepakat dengan panjenengan. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari mufakat anak-anak. Kita memberikan anak-anak itu pengennya nilai yang kamu percaya itu apa. Kalau itu berasal dari anak, itu nanti akan lebih mudah diterapkan daripada kita membuat peraturan. Karena asli dari peraturan itu sendiri bersifat mengikat, terstruktur, rinci, dan susah untuk diterapkan. Ini saya sebagai contoh ya, untuk visualisasi panjenengan saja Bapak Ibu. Nanti untuk sebagai gambaran saja. Nah ini untuk kesepakatan kelas 1 atau keyakinan kelas 1. Saya nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Sebagai catatan saja, ketika kita membuat keyakinan, kita nggak perlu banyak item, nanti tambah memberatkan. Itu yang pertama, dan tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kalau peraturan ini, siswa kelas 1 diwajibkan masuk jam sekian, pulang jam sekian. Nanti malah tidak terbaca di kelas, anak-anak malah tidak akan mengenal. Tetapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya seperti ini nanti akan mudah diingat. Kemudian saya tempel di papan di depan, jadi sering dilihat anak. Jadi nanti anak akan selalu teringat-ingat. Ini seperti apa nih? Alarm keyakinan kesepakatan kelas. Seperti ini contoh kesepakatan kelas 1 ada 4 poin. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah terlihat sekali ketika masuk kelas anak-anak pasti berdoa. Kadang saya belum datang, anak-anak juga sudah menyiapkan berdoa. Itu tumbuh intrinsik ya. Apalagi untuk yang kelas 2, Andi itu selalu tanggung jawabnya bagus ya. Itu selalu ditingkatkan terus. Kemudian yang ketiga, belajar dengan bahagia. Konsep dari merdeka belajar, nggak boleh ada tekanan. Dan yang keempat ini, buang sampah, ya, menjaga kebersihan. Untuk kelas 2 sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kelas 2 kesepakatannya lebih banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika belum mengerti, empati terhadap sesama teman atau menolong sesama teman. Itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang nanti bisa panjenengan terapkan di kelas panjenengan ya Bapak Ibu. Yang jelas saya sudah memberikan atau mendiseminasikan budaya positif ke panjenengan, dan nanti untuk selanjutnya kita bisa sharing ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, lah ini tadi saya sekilas sudah membahas tentang ini ya di awal.
Apa itu Bapak Ibu? Ya, hukuman dan penghargaan. Tadi juga sudah disampaikan Bu Mahmudah. Secara tidak sengaja Bu Mahmudah sudah mengetahui apa itu materi saya. Tadi Bu Mahmudah hukuman, konsekuensi, yang belum restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mahmudah tentang hukuman dan konsekuensi. Ya. Sedikit di awal tadi sudah menginclude apa yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, bahwa hukuman itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Apakah jenengan setuju apabila ada anak yang salah diberikan sebuah hukuman, Bapak Ibu? Tidak. Jadi jawab anak ya betul. Gak usah dikasih hukuman, juga gak boleh dikasih reward atau penghargaan. Engkau nek dikasih hukuman seperti Bu Titin tadi, ya. Kalau dikasih penghargaan ada itu sisi negatifnya. Ketika nanti kamu sudah tidak mendapatkan penghargaan, kamu akan menjadi tidak disiplin lagi. Dan yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah gak oleh hukum, gak oleh ngawain penghargaan, dan terus kenapa Bu Titin. Nah, ini Bapak Ibu, kita fokus pada restitusi. Sebenarnya panjenengan sedoyo guru-guru senior telah melaksanakan program budaya positif yang namanya restitusi. Jelas sudah, tetapi belum terstruktur dan belum terdokumentasi, dan mungkin beberapa belum mengetahui bahwa itu loh yang namanya restitusi. Tapi saya yakin panjenengan sudah mempraktekkan ini di kelas panjenengan, panjenengan senior pasti jelas sudah menerapkan restitusi. Jadi gak boleh menghukum, gak boleh kasih reward, tapi ketika anak membuat perilaku penyimpangan, kita harus melaksanakan restitusi. Apa tuh Bu? Restitusi saja nih. Ngene lho Bu, restitusi kuwi omong-omongan antara guru dengan murid yang melakukan kesalahan, tapi gak nyalahne, tapi mencari solusi. Nek anak wis salah disalahne, tambah golek kesalahannya untuk menutupi kesalahan pertama, kesalahannya untuk menutupi kesalahan pertama. Yang terjadi seperti itu. Kalau untuk di sekolah dasar, jenjang sekolah dasar belum begitu terlihat Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah pada jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas kejuruan, restitusi itu penting sekali. Karena kalau di SD kita belum ada BK, BK-nya ya guru masing-masing. Tapi kalau sudah sekolah menengah atas, kalau kita tidak memakai program restitusi itu, anak yang melakukan kesalahan itu tidak akan berubah, tapi akan semakin mencari kesalahan untuk menutupi kesalahan. Jadi sebenarnya programnya guru penggerak, pendidikan guru penggerak untuk budaya positif ini sangat bagus sekali, apalagi diterapkan untuk guru BK yang di tingkat SMA itu harus, meskipun guru BK itu sudah punya trik. Kalau saya bilang kemarin waktu lokakannya, waktu ada jimit itu saya bilang gini Bapak Ibu, alangkah lebih mulia alangkah lebih berharga apabila dari salah satu guru BK itu mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari restitusi. Karena apa? Saya merasakan sendiri ketika anak saya masuk dalam ranah salah, kemudian cara penyelesaian masalahnya itu nggak pakai restitusi, tetapi pakai stimulus respon dia. Jadi anak itu dijas pertanyaan koyok diinterogasi neng kantor polisi. Lah kuwi ge gurune iki piye? Sing jelas bocah gak mungkin jujur, tetapi malah akan membuat kesalahan untuk menutupi lagi. Saya itu waktu jimit kemarin saya komplain seperti itu, bukan komplain sih, hanya memberikan tanggapan alangkah lebih baiknya apabila guru BK mengikuti ini. Jawabannya guru SMK, SMA itu gini, loh Bu, guru BK malah luweh dene ngerti trik-trik menyelesaikan permasalahannya. Tidak semuanya. Saya mengalami sendiri. Ketika anak mengalami berbuat kesalahan, mengalami kegagalan dengan berbuat kesalahan itu, yang saya tahu di BK itu menerapkan teori stimulus respon. Jadi anak itu dikasih kata, karena dikasih 5 pertanyaan,
dalam durasi 2-3 jam itu diulek-ulek terus. Nah itu yang nggak menyelesaikan masalah. Engkau terus nek pas labil malah golek cerita liyo, nggih menutupi kesalahan. Dan katanya kata bu guru BK itu, loh caranya ngono kuwi Bu, masuk polisi nek kok maling caranya yang ngono kuwi. Oh seperti itu. Nah, berarti beda ya untuk ranah pendidikan dengan ranah militer itu ternyata beda. Tapi bagi saya yang sangat memanusiakan manusia itu ya program budaya positif restitusi ini Bapak Ibu. Jadi panjenengan kita apalagi saya ya, saya sangat tertarik untuk menerapkan restitusi ini untuk mendisiplinkan anak ya, untuk mencari solusi atas permasalahan anak. Kalau di tingkat sekolah dasar belum begitu terlihat Bapak Ibu, tapi kalau sudah di SMA itu akan terlihat sekali ya manfaatnya restitusi. Nah ini Bapak Ibu, kamu begitu ngomongin restitusi ya opo tuh aja nih. Nah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin aja, aku ngerti apa Pak Nawan gini, oh tuh Ibu Titi ini tak lebih jelas nih. Sabar Pak, sebentar. Mas jalan berapa menit? 51 menit 40 Oke. detik. Saya lanjutkan ya Pak Ibu. Pak Nawan penasaran dengan apa yang saya sampaikan. Saya merasa berarti Pak Nawan mendengarkan saya. Pak Nawan tertarik dengan materi saya. Ini loh Pak, restitusi kuwi proses kolaborasi cara mencari permasalahan, solusi atas permasalahan anak. Jadi nek putrane jenengan kelas berapa jenengan? Kelas 3 itu ada yang punya masalah, itu nggak usah jenengan tanyai salahmu mengopo, nggak perlu. Nggih, caranya dengan restitusi. Nah ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita nggak perlu menanyakan salahmu apa, sing berlaku saat ini dan sudah menjadi kebiasaan ini. Memangnya foto saja nih, memang ya berarti wis salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Betul. Mulai sekarang kita juga berubah. Kemarin saya sudah mempraktekkan ini Bapak Ibu, dan saya penasaran dengan modul ini. Kemudian saya praktekkan dengan siswa kelas 1 dan siswa kelas 2. Ternyata anak-anak itu antusias ketika kita mempraktekkan restitusi. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita menerapkan restitusi gak dipraktekkan yang bocah, orang mudeng. Jadi sekalian waktu waktu Pak Budi melaksanakan monet bos, ya Bu Siza ya, kalau salah saya dibantu Bu Siza melaksanakan penerapan restitusi itu. Walah kuwi to Bu tibae. Satunya itu yang saya praktekkan Pandi sama Devan. Ya, Pandi sama Devan saya praktekkan restitusi. Oh, caranya ngono kuwi. Nah, nanti ternyata itu anak itu antusias, kemudian anak juga bersikap terbuka. Beda lagi kalau sebagai contoh maaf Aska misal kita kan punya murid yang beragam ya. Aska sama Ilham, contohnya Aska ini ya, pokoknya jarak Ilham sama jenengan tanya kan mbok apa nih ngomong Aska mesti mencari kesalahan lain. Beda lagi saya kalau sudah ngomong Aska sama Ilham wis gak bisa ngempet wis sumber masalah. Makanya Pak Budi bisa mempraktekkan. Saya juga penuasaran pengen mempraktekkan restitusi ini pada Ilham sama Aska, tapi karena kemarin anaknya masih ada kegiatan mau persiapan sispres, jadi saya nggak menggunakan siswa itu, saya gunakan siswa saya sendiri. Dan sama siapa tadi kelas 3 ya Bu Ziza? Surya, ya Surya. Ternyata Surya juga bisa diajak koordinasi melaksanakan praktek segitiga restitusi. Dan apa? Restitusi itu tidak menebus kesalahan, juga tidak mencari kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Intinya nek bocah salah, oh coba tekoni salah mopo Pak. Gak akan jujur, malah itu boleh apa ini alasan, gak akan itu kita yang salah. Jadi kalau sudah ada anak berbuat kesalahan seperti itu, kita yang harus pintar-pintar mencari solusi. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau anak-anak itu kita anggap sebagai anak kita sendiri, kita ngomongnya nggak menghardi, kita ngomong dengan ada data, anak-anak itu akan jujur. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan
melakukan paksaan. Lah nek mbok kuweksa ngaku lho Pak yo kok gak apa nek kok iki askal. Wis ndak mau ilah apa nek malah begot iki. Ternyata oh alah tibake kita yang harus cari solusi carane menyelesaikan permasalahan anak. Dapat ternyata Bapak ya. Nah, kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi. Kembali lagi kita bertanya dari awalnya. Untuk restitusi nanti ada 3 tahapan Bapak Ibu. Nanti untuk di slide selanjutnya, tetapi kita kenalkan dulu bahwa restitusi seperti itu. Oh alah restitusi ini menanyakan anak, memang sakjane iki nyapo. Oh alah ngomong, sesalah apapun anak itu harus kita apresiasi bahwa tindakannya itu betul. Karena anak melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Misalnya Aska ngawur, mesti Aska ngimeng enek tujuannya di ngono. Tapi kita nggak usah cari kesalahannya Bapak Ibu ya. Kita cari, oh iya benar sampean wong sampean membela diri kok. Dan aku di ngono aku ya mesti nesu. Nah, secara seperti itu kita stabilkan dulu identitas anak. Nah, setelah anak itu stabil, kemudian kita validasi tindakan anak yang salah. Barulah kita kembali ke keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu, sebelum jenengan melakukan restitusi, lakukan dulu keyakinan kelas. Dan kok nek keyakinan kelas, kesepakatan kelas saya ngenek kok ya. Enggak kesepakatan kelas endi, kesepakatan enggak ada. Berarti sebelum kita ke tahap budaya positif yang namanya restitusi, kita harus membuat budaya positif yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, ini saya mengutip dari kenapa PPT saya berubah hancur nih. Iya. Ini mungkin ini Bapak Ibu. Nah, saya mengutip dari Bapak pengamat pendidikan namanya Pak Kon, ya. Sopo toh Pak Kon iki? Ya pengamat pendidikan. Pak Alfi Kon, ya. Ya. Nah, menurut pengamat pendidikan itu, baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lah niku lho Pak. Wis diamati, wis dipraktekne, wis eneng apa itu hasilnya. Sudah ada hasil penelitiannya bahwa punishment ataupun reward itu sebenarnya adalah menghancurkan. Gak boleh hukum, gak boleh kasih reward. Kembali seperti yang tadi ya, harus motivasi intrinsik yang diterapkan. Next. Nah, dan pada dasarnya ada tujuan dibalik perilaku manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Coba kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Saya minta tolong Bu Ziza untuk dibacakan 5 kebutuhan dasar manusia. Pandangan baca mau sambil berdiri Bu Ziza. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan kemenangan, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Terima kasih Bu Aziza. Nah, tujuannya ini tadi. Jadi ini pada dasarnya manusia berperilaku itu untuk memenuhi apa toh? Ya untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Ya, salah satunya itu. Tapi ini secara global ya. Kalau untuk kita di sekolah kita kira-kira apa itu? Semuanya ini ada Bapak Ibu di sekolah itu, tapi yang paling sering kita temukan kebutuhan akan penguasaan. Maksudnya penguasaan tentang pembelajaran. Nah, next, tadi kita sudah membahas restitusi atau 5 posisi kontrol di sini. Nah, kita sebagai guru menerapkan restitusi, kita bisa memposisikan kita sebagai 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama bisa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang saya pelajari di PGP. Nah, nanti saya nggak akan menjelaskan satu-satu Bapak Ibu. Nanti saya akan memvisualisasikan dengan bentuk video. Mungkin dengan adanya video
panjenengan nanti lebih mengerti restitusi jika diterapkan ke panjenengan. Oke. Berikut ini adalah video restitusi 5 posisi kontrol. Langsung. Kalau nanti saya visualisasikan, panjenengan mungkin akan lebih paham ya daripada saya menjelaskan. Mari kita saksikan kasus Naren. Ini Bapak Ibu contoh visualisasi restitusi 5 posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Dari pembuku Bapak Ibu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Ini kayaknya Pak Larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. posisi memantau. Pak Budi ini biasanya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi sebagai manajer Bapak Ibu itu yang dicontoh berikutnya. Naren! Ini biasanya bunga muda ini biasanya yang sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Kalau kita guru Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang Ya Bapak Ibu, pripun sampun setelah divisualisasikan sudah paham maksud 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Satu lagi Bapak Ibu, budaya positif yang perlu saya diseminasikan di sini. Kurang satu Bapak Ibu, kita akan memvisualisasikan lagi segitiga restitusi. Apabila ada murid yang melakukan kesalahan, bagaimana? Nah, kita lakukan dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimana penerapan segitiga restitusi ini akan saya visualisasikan kembali ke dalam sebuah video Bapak Ibu. Dan ini diseminasi yang terakhir terkait muncul uban baru bikin ganggu. Baru Liseblang Series dengan Magic Foam, cover uban semudah pakai shampoo. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu dari saya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah Dan yang terakhir adalah penguatan Bapak Ibu terkait tentang kesimpulan diseminasi budaya positif pemenuhan hasil nyata modul 1.4. Yang pertama bahwa di dalam SDN 1 Sidoarjo kita harus menanamkan budaya positif. Yang pertama terkait dengan disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi, hukuman dan penghargaan yang sudah saya aturkan ke panjenengan bisa mengambil sendiri ya apa hikmah apa itu materi-materi yang bisa diambil, kemudian yang enggak diterangkan apa, yang kemudian kita juga membuat kesepakatan kelas dan juga menerapkan restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir yaitu pemecahan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kurang lebihnya materi saya dalam acara diseminasi budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti saya tetap membutuhkan refleksi dari panjenengan, feedback dari panjenengan, dan juga support dari panjenengan selaku Bu rekan sejawat dan juga dari Bu Kepala Sekolah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Aziza. Disampaikan untuk Ibu Ismanda dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya selesai sudah acara diseminasi penerapan budaya positif di SDN 1 Sidoarjo.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya Nur Azza selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.